Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini UPP Kit JBT2 bertanggung jawab untuk menangani dua proyek, yaitu yang pertama pekerjaan pembangunan PLTA Jati Gede dan yang kedua adalah pembangunan SUTT 150 KV Jati Gede Incomer. Saat ini UPP Kit JBT2 memiliki total 24 personil, di mana saya sebagai manajer UPP dibantu oleh satu orang manajer bagian teknik, yaitu Saudara Dinar Pradipto, yang dibantu satu orang supervisor PMIS, yaitu Saudara Daniel. Di dalamnya dibantu oleh 18 personil yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi di lapangan. Kami dibantu Saudari Etak sebagai supervisor administrasi dan keuangan, dan satu orang pejabat pelaksana K3L, yaitu Saudara Hafiz, yang memiliki satu orang staf, yaitu Saudara Abdul. Ini merupakan PLTA Jati Gede yang memiliki kapasitas 2 kali 55 MW dengan produksi listrik tahunan sebesar 462 GWh, mendukung kelistrikan Jawa, Madura, Bali. Sistem operasi PLTA Jati Gede ini merupakan sistem operasi peaker, di mana memiliki pola operasi dari jam 17 sampai dengan jam 22. Berada pada Kecamatan Tomo dan Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Sumber air yang digunakan dalam pengoperasian PLTA ini adalah dari bendungan Jati Gede yang telah dibangun oleh PU. PLTA Jati Gede dibangun pada bulan Oktober tahun 2015. Sesuai dengan proses operasinya, titik awal konstruksi PLTA Jati Gede terletak pada waterway Hatteras Tunnel yang menghubungkan gate intake bendungan Jati Gede dengan power station PLTA Jati Gede. Terowongan ini terbuat dari concrete lining yang berada di bawah tanah atau underground dengan panjang 2.200 meter. Saat ini konstruksi Hatteras Tunnel berfokus pada ekskavasi bench part, instalasi rebar, dan concrete lining yang dikerjakan secara paralel. Air dari waterway Hatteras Tunnel mengalir ke penstock untuk dimanfaatkan di power station. Karena pembangkit Jati Gede memiliki 2 unit turbin, maka air dari penstock dibagi menjadi 2 di bifurcation. Penstock sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Vertical penstock setinggi 69 meter dan horizontal penstock sepanjang 723 meter. Tipe struktur yang digunakan oleh penstock adalah steel lining, karena laju air pada bagian ini memiliki tekanan yang sangat tinggi. Pada saat darurat, suplai air ke power station akan diberhentikan secara sekaligus oleh main inlet valve. Hal ini akan mengakibatkan penambahan secara tiba-tiba. Fenomena ini biasa disebut dengan water hammer dan dapat merusak penstock maupun Hatteras Tunnel. Untuk mengatasi hal tersebut, maka didesain charge tank yang berfungsi sebagai pelepas tekanan sehingga kerusakan dapat terhindarkan. Power station merupakan area di mana energi potensial dikonversi menjadi energi listrik. Air yang mengalir dari penstock digunakan untuk memutar turbin tipe Francis vertikal, dikoppel dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Di area ini juga terdapat powerhouse control building sebagai pusat pengatur dari sistem operasi PLTA itu sendiri dan tempat untuk komunikasi dengan sistem luar. Selain itu juga ada area substation dan switchyard yang memiliki peran untuk mengatur aliran listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi yang lain. Switchyard terdiri dari 8 line bay, 4 bay untuk transmisi, 3 bay untuk trafo, dan 1 bay untuk koppel. Pada saat ini pekerjaan di power station sudah mulai memasuki tahap instalasi main equipment, meliputi stator generator, main inlet valve, switchgear, dan transformer. Air yang digunakan untuk memutar turbin di powerhouse
Selanjutnya akan dikeluarkan melalui tail race. Tail race merupakan saluran akhir dari proses PLTA Jati Gede yang terdiri dari dua bagian, yaitu tail race tunnel dengan panjang 1055 meter dan tail race open channel dengan panjang 300 meter. Melalui tail race, air yang digunakan untuk membangkitkan listrik di PLTA nantinya akan dikembalikan ke aliran asalnya, yaitu Sungai Cimanuk. Saat ini, progres konstruksi concrete lining di tail race tunnel telah mencapai 100%. Selanjutnya, di bagian hilir konstruksi PLTA Jati Gede terdapat konstruksi regulating dam. Regulating dam ini dibangun sebagai bentuk kompensasi terhadap pemanfaatan air di bendungan Jati Gede, sehingga nantinya dapat mengembalikan fungsi dari bendungan tersebut, yaitu untuk mensuplai air baku, air irigasi, serta pengendali banjir. Regulating dam ini berada di Desa Karedok, yang mana nantinya dirancang untuk menampung air sebanyak 1,2 juta meter kubik serta memiliki tinggi 15 meter. Dalam membangun regulating dam, kontraktor memiliki beberapa metode konstruksi. Salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap layout diversion channel yang kemudian dieksekusi dalam 3 stage konstruksi. Stage pertama dimulai dari section 14 hingga section 21. Untuk stage 2 dimulai dari section 1 hingga section 12, dan yang terakhir untuk stage 3 yaitu pekerjaan konstruksi di section 13. Saat ini pekerjaan konstruksi regulating dam tengah memasuki stage 2, yang mana fokus pekerjaan yaitu repair konkret di section 6. SUTT 150 kV Jati Gede Incomer dibangun untuk mengevakuasi daya PLTA Jati Gede. Dengan panjang 5,7 km dan jumlah sirkuit 4, SUTT 150 kV Jati Gede Incomer diproyeksikan akan masuk ke sistem SUTT Sunyaragi Ranca Ekek pada Maret 2021, sekaligus mendukung keandalan sistem SUTT di Jawa, Madura, dan Bali. Banyak tantangan dalam mengerjakan proyek dan pengawasan di lapangan. Berbeda juga APD yang harus digunakan. Seperti di dalam tunnel merupakan daerah tertutup, maka APD yang digunakan adalah masker respirator, profil reflektor, dan juga senter. Sedangkan pramuka, terutama pekerjaan ketinggian, yang paling diutamakan adalah safety harness. Kemudian pada saat pandemi ini kami tetap melakukan pengawasan konstruksi dengan menjalankan protokol COVID seperti jaga jarak, memakai masker, dan juga membersihkan diri setelah pulang dari lapangan. Demikian penyampaian update progres PLTA Jati Gede dan SUTT Jati Gede Incomer. Thank you for support, keep spirit, and we will be a part of history.